Kontaknya sama aja. Maaf. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolres Lampung Tengah, kemudian juga hadir Pak Kabakop dan dari Satreskrim, dan saya hormati rekan-rekan para awak media. Pada hari ini, Senin 5 September 2022, kami, artinya Polda Lampung bersama Polres Lampung Tengah dalam ini akan melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait dengan adanya mengungkapkan kasus pembunuhan terhadap seseorang, di mana ini adalah korban adalah sebagai anggota Polri, sebagaimana dipersangkakan dalam pasal 338 KUH Pidana. Jadi kejadian ini saya secara umum saya sampaikan bahwa membenarkan adanya peristiwa terjadi pembunuhan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 21.30 di wilayah hukum Polres Lampung Tengah yang mengakibatkan korban ini meninggal dunia, dan tentunya saat ini korban tengah dilakukan proses untuk pemeriksaan baik visum et repertum dan untuk selanjutnya dalam rangka untuk pengungkapan kasus ini. Dan perlu saya jelaskan bahwa dalam pengungkapan kasus ini adalah penegasan langsung dari Bapak Kapolda Lampung, Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SK MMMSI, yang mana beliau menyampaikan bagaimana untuk segera mengungkap kasus ini, baik kasus pidananya yang telah dilakukan oleh tersangka dan juga dalam kasus untuk kode etik profesi di mana pelaku adalah oknum anggota kepolisian. Baik rekan-rekan sekalian, untuk mempermudah ataupun menjelaskan secara kronologi singkat, saya akan mempersilakan kepada Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovi, yang akan menjelaskan secara rinci ataupun secara terangnya suatu permasalahan. Jadi konferensi pers ini adalah untuk menjawab kepada publik. Sekali lagi saya berharap untuk informasi yang didapat ini adalah hasil dari konferensi pers. Jadi tidak ada informasi-informasi di luar kegiatan dari konferensi pers yang kami lakukan pada hari ini. Demikian, mungkin untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovi, untuk menyampaikan kronologi ini. Terima kasih. Kabit Humas, mohon izin. Selamat siang rekan-rekan. Kronologis pengungkapan dari kasus pembunuhan 338 KUHP di sini juga kita terapkan dari PP nomor 1 tahun 2003 dan Perpol nomor 7 tahun 2020. Artinya penegakan hukum ini kami akan lakukan dengan transparan, tegas, dan tanpa pandang bulu. Di sini respon cepat dari Polres Lampung Tengah terhadap informasi yang terjadi adanya penembakan pada pukul 21.15 pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 dapat diungkap oleh personil Polres Lampung Tengah pada hari yang sama, malam itu juga pukul 23.45, dan pelaku tunggal yaitu rekan kerja, di mana motif daripada penembakan tersebut adalah rasa dengki, sakit hati si pelaku terhadap korbannya, di mana dalam masa dinas
bersama-sama dari tahun 2018. Pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Pengakuan dari pelaku seperti itu. Dan pada malam terakhir, pelaku merasa sudah tidak bisa membendung rasa sakit hatinya karena sudah menyinggung ke ranah keluarga, bahwa si pelaku menyampaikan melihat sendiri di grup WhatsApp mereka, si korban menyampaikan bahwa istri dari pelaku tidak atau belum membayar uang arisan online di grup mereka. Di situ pelaku sangat sedih, sangat kecewa, sangat kesal dengan perlakuan dari si korban. Dan saat pelaku melaksanakan piket SPK di Polsek Wai Pengubuan, istri dari pelaku tersebut menelpon dengan cara video call, menyampaikan bahwa sang istri sedang tidak sehat, keadaannya demam. Maka pelaku izin kepada KSPK untuk kembali ke rumah, yang rumahnya itu tidak berjauhan dengan rumah korban, yaitu saudara AK. Pelaku ini, saudara RS, melintas di gang depan rumah dari si korban, yang harusnya untuk rumahnya pelaku masih berjalan lurus. Namun karena teringat rasa kesal, rasa kecewa itu, timbul niat karena sedang berdinas membawa senjata api, langsung muncul niat seketika. Pelaku membelokkan motornya dan sampai di rumah korban. Saat sampai di rumah korban, pelaku memarkirkan kendaraan dan ternyata korban sedang duduk di teras. Pelaku panggil, korbannya berusaha untuk menyamperi si pelaku di pagar, dibatasi pagar rumah. Pelaku di luar pagar, korban menyamperi ke arah pagar, dan pagar belum dibuka. Ternyata pelaku langsung menghunuskan senjata, menembak korbannya 1 kali tepat di dada kiri, dan korban langsung tersungkur. Pelaku melarikan diri. Dan dari hasil pemeriksaan para saksi, yang dimana kita juga mengumpulkan alat bukti, semua persesuaian itu kita dapatkan bahwa pengakuan daripada si pelaku, dia melakukan penembakan sendiri 1 kali menggunakan motor, dan ada saksi yang melihat dan mendengar, tetangga korban yang depan rumah korban, yang kanan kiri korban, yang ikut mengantar korban ke rumah sakit. Dan semua persesuaian itu kita dapatkan, dan korban diantar bersama tetangga, juga istrinya menggunakan mobil milik korban ke rumah sakit Harapan Bunda. Namun setelah tiba di rumah sakit, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan pagi ini semua alat bukti sudah kami kumpulkan, proses sidik sudah dilaksanakan, dan kami akan prioritaskan untuk percepatan penanganan perkara tersebut tanpa tebang pilih. Jadi proses dari kode etik kepolisian, proses hukum pidana, dan ancamannya PTDH, dan untuk pasal 338 KUHP ancaman maksimalnya 15 tahun penjara. Terima kasih. Tadi sudah kami jelaskan bahwa korban ini adalah atas nama AK, berusia sekitar 41 tahun, dan pelaku adalah berinisial ataupun atas nama RS, berusia 39. Jadi apa yang disampaikan oleh Kapolres Lampung Tengah tadi sudah menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini dari pasca kejadian pada pukul sekitar 21.15 sampai dengan pengungkapan pelaku ini itu dalam waktu 3 jam. Dan sudah dijelaskan lagi tentang kode etik profesi Polri, yaitu adalah sidang kode etik profesi Polri, penegasan dari Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus untuk segera dilakukan sidang kode etik profesi. Artinya proses
perkara pidana ini tetap dilanjutkan dan secara paralel sidang kode etik tetap dilaksanakan. Jadi dalam hal ini kami dari Polda Lampung dan juga dari Bid Propam ya, tentunya tengah melakukan proses dalam persiapan untuk sidang kode etik, dan untuk kasus pidananya di pasal 338 tadi sebagaimana diatur dalam KUHP di 184, tentunya ada keterangan saksi, kemudian ada bukti surat, bentuk petunjuk. Makanya itu saat ini korban tengah dilakukan visum et repertum dan juga otopsi. Tujuannya adalah pengungkapan kasus ini harus benar-benar berdasarkan scientific crime chain investigation. Pembuktian kasus atau penyidikan kasus tindak pidana ini berdasarkan secara ilmiah. Jadi dalam hal ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, artinya penegasan pimpinan Polri, dalam hal ini Bapak Kapolda Lampung, tidak akan ada tebang pilih, dan artinya proses pidana tetap dilanjutkan, termasuk proses kode etik profesi Polri. Jadi ini akan kita lakukan dalam ini juga, dan tadi sudah ada ancaman-ancaman hukumannya. Artinya untuk adanya kepastian hukum, kemudian juga rasa keadilan dan adanya kemanfaatan ini yang kita lakukan. Apalagi dalam hukum pidana adalahnya equality before law, di mana kesetaraan setiap warga negara yang tunduk pada hukum tentunya harus kita lakukan proses secara hukum pidana, termasuk sebagai anggota Polri akan dilakukan proses secara kode etik profesi. Korban ini adalah meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang masih bersekolah ya, SMP ya, jadi artinya masih remaja ya, masih remaja. Nah itu yang bisa kami sampaikan, dan tadi motivasi sudah ada, penyebab kematian adalah ada rasa sakit hati ataupun adanya permasalahan pribadi yang dialami daripada tersangka, sehingga secara secara spontanitas akan terlintas pada saat tadi malam kejadian, yaitu pada tanggal 4 September 2022. Mungkin demikian rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan mari teman-teman rekan-rekan dapat mengawal proses ini, dan terima kasih atas kegiatan konvers pada kesempatan siang hari ini. Demikian bisa saya lanjutkan, dan ada lagi Pak disampaikan? Cukup? Baik. Hari ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas kehadiran dengan kegiatan konferensi pers ini, dan untuk lebih lanjut proses terhadap pemeriksaan pidana, karena ini kasus ini tadi malam tentunya kami akan mendalami lagi untuk melengkapi bukti-bukti dalam proses persidangan nanti, termasuk dari sidang kode etik profesi tadi. Demikian kami tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. DP-nya